Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deanisa Nurul Zahra, NPM 2020093 dari kelas B, Sistem Administrasi Publik Indonesia, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai public budgeting dan atau keuangan publik. Yang pertama, ada pengertian keuangan publik, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila keuangan negara terganggu atau tidak stabil. Sumber-sumber penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, untuk pendapatan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 22, di mana pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN merupakan bagian dari keuangan publik. Sumber keuangan APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Karena itu, menurut Atmaja, hakikat dari keuangan negara atau APBN adalah kedaulatan. Dengan pengertian seperti itu, maka dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. Karena DPR sendiri merupakan lembaga yang mempresentasi rakyat atau kedaulatan. Sumber-sumber dana APBN ada 3. Yang pertama ada pendapatan pajak, kedua pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB, dan yang ketiga ada pendapatan hibah. Yang kedua ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan salah satu komponen paling penting dalam pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. APBD sendiri menjadi patokan dalam menjalankan proyek pemerintah daerah dalam jangka waktu yang cukup panjang di suatu daerah tertentu. Tanpa ada perincian anggaran dan telah disetujui, akan ada banyak proyek yang terbengkalai. Setelah tadi ada sumber-sumber penerimaan negara, selanjutnya ada jenis-jenis sumber negara. Yang pertama, ada pendapatan pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Kedua, pajak penghasilan. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Bea dan cukai. Ini adalah jenis-jenis sumber dana yang keempat. Bea adalah pungutan dari pemerintah yang dibebankan pada barang ekspor maupun impor. Jumlah dan besarannya bea masuk dan bea keluar berbeda. Bea masuk sesuai dengan namanya merupakan pungutan dari pemerintah untuk semua barang impor yang masuk ke Indonesia.
Biasanya bea masuk lebih mahal dari bea keluar karena pemerintah melakukan pembatasan barang-barang dari luar negeri untuk melindungi perdagangan produk dalam negeri. Bea masuk juga digunakan pemerintah sebagai sarana kontrol untuk mendata barang-barang apa saja yang telah beredar luas di Indonesia. Selanjutnya ada cukai. Cukai adalah pungutan dari pemerintah untuk barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai. Barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang-barang yang mengandung etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung bahan etil alkohol, dan hasil-hasil tembakau yang meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan lainnya yang menggunakan tembakau. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik atas tanah dan bangunannya. Yang keenam ada mekanisme keuangan publik. Dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan negara, sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi lebih penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi resiko tindak korupsi. Dengan semakin besarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akan semakin besar. Yang terakhir yang akan saya kaji yaitu kasus keuangan publik di Indonesia khususnya daerah. Saat ini kasus A. Umbara yang mungkin kalian tahu sekitaran Bandung ya, orang-orang sekitaran Bandung sudah dilakukan penomoran perkara. Wow, selain A. Umbara, pihaknya juga menerima pelimpahan penyuap AA Umbara, yaitu M. Totoh Gunawan dan anak AA Umbara sendiri, Andri Wibawa. Untuk perkara AA Umbara dengan nomor perkara 55-PID.Sus strip TPK-2021 PNBDG. Selain A. Umbara yang mempunyai nomor perkara, ada juga Andri Wibawa dengan nomor 56-PID.Sus strip TPK-2021-PNBDG. Dan yang terakhir yang mempunyai nomor perkara yaitu M. Totoh Gunawan dengan nomor 57-PID.Sus strip TPK-2021 PNBDG. Sebelumnya, KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat berencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat atau KBB tahun 2020 pada Maret 2020 karena pandemi COVID-19. Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi dengan melakukan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada belanja tak terduga. Di paragraf selanjutnya ada bagaimana penjelasan Umbara dan ketiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Dari kegiatan pengadaan tersebut, A. Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M. Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar A. Umbara. Wow, pede banget ya, untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. M. Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar 2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar 2,7 miliar. Anak sama bapak sama aja ya.
Selain itu, Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar 1 miliar. Umbara didakwa pasal 12 huruf I UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 12 B UU Tipikor Jo pasal 65 ayat 1. Makanya jangan korupsi, ya nggak sih? Mungkin itu saja sedikit dari saya pemaparan tentang public budgeting atau keuangan publik yang mungkin saya juga masih banyak belajar dan masih salah-salah kata. Mohon maaf jika ada yang kurang mengenakan. Semoga bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.